Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dengan Kang Obing dari Sandro Channel. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang coaching untuk supervisi. Coaching itu apa sih? Biasanya kan kita kenal coaching itu di dunia sepak bola atau di perusahaan. Tetapi sekarang coaching ini digunakan di sekolah untuk apa? Untuk menghantarkan seseorang dari titik atau situasi di mana dia saat ini berada ke situasi yang diinginkannya di masa depan. Misalkan seorang guru ada di titik A, mau ke titik B. Misalkan saat seorang guru itu mau mengajar dan dia itu mau mengajarnya lebih baik daripada sebelumnya. Ketika di titik A, dia merasa ngajarnya tidak nyaman nih di kelas ini. Mau pingin bagusnya seperti B. Nah, di sini ada proses menghantarkan, tetapi bukan memberikan pengalaman, bukan. Dia hanya menggali saja. Oke, nanti kita ungkap lagi. Nah, orang yang melakukan coachingnya disebut coach dan orang yang di coachingnya disebut coaching. Oke, kita lanjut. Prinsip-prinsip coaching salah satunya adalah kemitraan. Kemitraan ini antara coaching dengan coach, sekali lagi antara coaching dengan coach itu setara. Jadi tidak ada yang menggurui, sama. Oke ya. Sehingga nanti akan mengungkap apa yang ada di benak coach sehingga nanti coach bisa menemukan sendiri gitu. Dan kemitraan ini ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Ayo kita sekarang mau ngomong apa nih? Oh ya Pak, saya ini mau ngajar nih pingin gini, pingin gini. Sehingga nanti coach yang mengungkap. Idealnya tujuan itu datang dari siapa? Dari coach. Yang kedua, prinsip coaching itu percakapannya kreatif, saling gitu kan. Jadi si coach itu mampu mengungkap apa yang ada di pikiran-pikirannya dan si coachnya itu mampu menggali apa yang ada di pikiran coach. Sehingga nanti percakapan itu ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Dan yang ketiganya, memaksimalkan potensi. Percakapannya harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach. Jadi nanti kesimpulannya keluarnya dari coach. Dan percakapannya menghasilkan rencana tindakan. Selanjutnya, coach mindsetnya tentunya harus bagus. Yang pertama, coachnya itu harus fokus pada coach, gitu ya. Fokus pada coach artinya apa? Memusatkan perhatian pada orang yang di-coaching-nya, bukan pada topiknya dan tidak berasumsi lain tentang coach itu. Dan fokus diletakkannya pada bagaimana topik apapun yang disampaikan, yang dibawa oleh si coach dapat membawa kemajuan coach itu sendiri sesuai dengan keinginannya. Itu. Jadi fokus di situ ya. Yang keduanya bersikap terbuka. Ini tentunya keterbukaan dari seorang apa coach gitu, terbuka. Sehingga nanti di sini memiliki apa coach itu memiliki pemikiran yang benar-benar pemikiran coach. Jadi jangan sampai nanti coach memasukkan pikiran coach ke coach, enggak. Tapi ini benar-benar pikiran dari coach itu sendiri. Dan ditandai dengan minimnya penilaian, pelabelan, analisa tentang hal baik ataupun buruk atau benar dan salah. Jadi tidak ada lagi pemikiran tersebut dan ditandai juga dengan kemampuan menerima pemikiran dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Ketika coach lagi menyampaikan, walaupun nanti coach menyampaikannya ke sana kemari, kita ya mau tidak mau. Kita sebagai coach itu harus benar-benar terbuka dan menerimanya.
Yang selanjutnya memiliki kesadaran diri yang kuat. Oke, ini kesadaran diri yang kuat itu yang seperti apa? Kesadaran diri yang kuat itu membantu coach untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dan mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan baik dari dalam ataupun dari coach itu sendiri. Dan yang keempatnya adalah membantu coach melihat peluang-peluang yang baru. Nah, harus mampu ini meluang, oh ini kayaknya nih bagus nih kalau nih, sehingga nanti eh, pertanyaannya bersifat terbuka dan nanti coach akan menjawab, mengungkap dan mengeluarkan ide-ide. Coach itu harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa coach melihat masa depannya. Nah, itu. Baik, selanjutnya seorang coach itu harus mampu mendengar. Nah, ini. Coach itu harus mampu mendengar. Mendengar seperti apa? Mendengarkan dengan rasa. Nah, karena dari coach itu harus mampu jadi pendengar yang baik. Maksudnya rasa di sini apa? Rosso. Maksudnya apa? Di sini yang pertama receive. Receive itu menangkap kata kunci, menerima. Atau apa istilahnya itu ketika coach lagi mengungkap, ya kita dengarkan dengan baik. Oh ya, seperti ini. Ketika coach mengulang-ulang, oh ya berarti ini bisa digarisbawahi. Sehingga kita bisa mengambil main word atau main idea dari situ. Dan keduanya adalah appreciate. Artinya apa? Ketika coach lagi berbicara, ya kalau lagi berhadap-hadapan, jangan sampai kita menghadap ke yang lain atau jangan sampai kita tidak mendengarkan sehingga kita dianggapnya tidak serius. Makanya kita harus menghadap. Oh ya, oh seperti itu ya. Ah, itu appreciate. Bagus. Nah, ini appreciate ini ketika kita berbicara menghadap kan luar biasa dari gestur kita gitu. Selanjutnya yang ketiganya adalah summarize. Apa yang diungkapkan oleh coach dari awal sampai akhir ya kita harus mampu, oh ya ini nih poin-poinnya, oh ini langkah-langkahnya. Sehingga nanti kita bisa membuat pertanyaan dari situ. Berkembang dari apa yang dikeluarkan oleh coach. Ya, itu ya yang keempatnya. Jadi dari summarize ini maka timbullah pertanyaan-pertanyaan yang intinya pertanyaan itu mampu mengembangkan coach itu sendiri. Selanjutnya, alur percakapannya ada istilah tirta. Nah, tirta ini apa sih? Oke, ini dimulai dengan tujuan, yaitu di sini dikatakan bahwa menyepakati dulu dong. Apa sih yang mau diobrolkan? Apa sih yang mau dibicarakan? Tujuannya untuk apa? Nah, kita ini antara coach dengan coach itu harus sepakat. Oh ya, seperti ini. Bahkan pertemuannya pun atas kesepakatan. Tidak boleh nanti ada proses coaching, waktunya itu dipaksakan. Nggak bisa. Jadi kedua-duanya harus sepakat. Nah, selanjutnya kalau sudah paham dengan tujuan, mengidentifikasi. Identifikasi di sini gimana? Nah, tentunya si coach itu harus mampu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga menggali, mampu mengidentifikasi mana sih kelemahannya, mana harus bagaimana, bagaimana meningkatkannya. Nah, di situ mengidentifikasi apa sih kelemahannya, ada masalah apa, sehingga nanti kalau ada masalah di si coach itu bisa terurai. Masalahnya terurai, dari terurai permasalahannya langsung nanti ke rencananya. Kira-kira rencana yang diinginkan coach itu seperti apa. Nah, coach nanti bisa mengungkap di R-nya itu rencana aksinya. Rencananya seperti apa nih? Nah, sehingga nanti akan mengungkap si coach itu sendiri. Nah, bagaimana sekarang coach-nya itu mampu bertanya dan menggali potensi sehingga
apa yang dikeluarkan oleh coach itu merupakan rancangan kerja yang diharapkan mampu mengatasi permasalahannya. Itu. Selanjutnya yang terakhirnya tanggung jawab. Ini tentunya harus ada komitmen. Komitmen apa? Komitmen langkah setelahnya ada rencana ini kira-kira kapan sih? Kapan berjalannya atau kapan dilaksanakannya? Kapan bisa selesainya? Oke, biasanya pertanyaannya, aduh saya ini sudah tidak sabar lagi nih. Kira-kira kapan nih Pak akan dilaksanakan? Wah, kayaknya ini bisa 2 minggu lagi. Oke, kalau gitu nanti saya pingin tahu nih kabarnya, ceritanya gimana nih hasil pelaksananya. Oke, kayak gitu. Sehingga ada tanggung jawab kapan pelaksanaannya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru, buat semua yang mendengarkan video ini. Dan jangan lupa like, subscribe video ini, dan bagikan kepada orang lain agar orang lain paham dengan coaching. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.